Kalau nggak salah kakak tuh ada lagi project animasi nggak sih kak? Iya. Projectnya itu tentang apa nih kak? Selain kan tentang horor, itu boleh nggak sih di-spill dikit aja gitu? Apa isi dari project tersebut? Tapi kak, aku sempat mention nih dari mulut ke mulutnya anak TI ini ya. Itu kalau nggak salah project ini project jutaan nih kak. Kok bisa disebut project jutaan sih? Jadi kakak ini sebelumnya ada project apa sih kak? Jadi ini kayak project animasi horor gitu. Animasi horor itu sebelumnya dari mana itu kak? Dari company-nya namanya Red Tail sih, atau Miracle Group. Tapi sebelumnya kakak ini beda kelas ya? Masing-masing beda angkatan ya? Iya. Beda. Kalau dari kakaknya udah kelas 12? Iya, saya 12. Berarti udah berjalan berapa bulan sih kak kira-kira? 3 bulan sih untuk projectnya ini. Tapi kalau dari rencananya udah dikasih tahu dari kapan? Dari tahun lalu atau dari kapan kak? Enggak sih, kayak Januari itu baru dikasih. Baru dikasih tahu, berarti langsung mulai projectnya pas saat itu juga ya? Iya, pas bulan itu juga. Bentar kak, ada global people nih. Oke, sorry ya keasikan ngobrol sama dua kakak cantik di depan aku. Halo people, welcome to G-Pod, let's breathe on. Kembali lagi dengan aku Nadia, tentunya di podcastnya Millennial IT, World Global IT, Entrepreneurship, dan Edukasi IT. Oke, global people, sorry ya tadi tuh aku lagi keasikan banget ngobrol sama dua kakak hits depan aku ini. Nah, yang udah diundang ke Global IT Podcast udah pastinya kakak-kakak yang berprestasi yang kayak di depan aku ini. Cantik-cantik, udah pasti cewek dong dua-duanya. Nah, boleh untuk kakak mungkin daripada kita lama-lama basa-basi terus ya dari tadi ya global people, pasti kalian udah penasaran banget dong sama kakak depan satu aku ini. Oke, mungkin untuk kakaknya boleh masing-masing sapa global people ke kamera. Halo. Mungkin boleh perkenalan diri nih kak, dari kelas mana, angkatan berapa? Halo, aku Kintia dari kelas 11 animasi. Kalau aku Emily dari kelas 12 animasi. Nah, aku kan tadi sempat mention ya kak, kalau kakak ini jadi perbincangan anak-anak dalam T ini. Kalau nggak salah kakak tuh ada lagi project animasi nggak sih kak? Iya. Projectnya itu tentang apa nih kak? Selain kan tentang horor, itu boleh nggak sih di-spill dikit aja gitu? Apa isi dari project tersebut? Jadi animasinya ini tentang kayak anak yang bisa lihat hantu gitu lah. Jadi indigo. Jadi kayak ada anak indigo gitu yang bisa lihat hantu. Iya. Itu di dalam sekolah atau di lingkungan keluarga atau gimana sih kak? Animasinya ini jadi kayak kita tokoh utamanya tuh indigo. Terus dia kayak menceritakan pengalamannya dia selama mendapatkan kayak pengalaman mistis gitu. Kayak di kehidupan sehari-harinya. Jadi gitu. latar belakangnya tuh ya di mana aja bisa, kayak di rumahnya ada juga, di sekolahnya ada gitu. Oh jadi ini ceritanya kayak anak yang masih sekolah gitu kak ya? Iya, masih sekolah. Tapi kak, aku sempat mention nih dari mulut ke mulutnya anak TI ini ya. Itu kalau nggak salah project ini project jutaan nih kak. Kok bisa disebut project jutaan sih? Jadi ini gara-gara kita dibayar sih. Oh jadi kayak dibayar yang bisa sampai jutaan gitu kak ya? Oh. Wow, global people. Padahal kakak ini masih sama kayak aku loh, masih duduk di bangku sekolah, tapi udah bisa dapat penghasilan jutaan. Itu kakak awalnya ngerasa kayak ada keberatan gitu nggak sih? Dalam kan itu dibayar ya kak, pasti ada tugas yang belum kakak ngerti gitu, atau emang kakak udah ngerti dalam sebelum kakak emang mau gitu, kakak udah ngerti nggak? Udah ngerti mau buat apa gitu? Kalau sebelum itu karena udah dijelasin di sosialisasi sih, kita bakal bikin aset terus digerakin pakai twinning gitu. Jadi karena saya udah familiar lah cara gambar gitu, jadi ya udah lumayan tahu. Kintia juga udah bisa After Effects kan. Iya. Kan kakak sebelumnya ini kakak udah kelas 12 ya, jadi kakak udah lebih memahami nih tentang animasi, apalagi udah magang. Kalau kak Kintia kan baru kelas 11 ya kak, itu kakak kok tertarik sih dalam ikut project, apalagi bareng sama kak yang kelas 12? Karena di project itu kan saya juga ikut sosialisasi, saya nyimak gitu apa aja projectnya dan kayak gimana tipe dari animasinya itu. Dan selama nyimak projectnya tuh ngerasa kayak animasinya ternyata kayak yang sering saya bikin gitu. Emang jadi kayak tertarik gitu ya? Ya emang kayak cocok, jadi pengen coba buat nge-apply di situ. Tapi sebelumnya kakaknya ini dapat tawaran atau emang kakaknya tertarik jadi kayak semacam daftar gitu? Kalau saya sih memang tertarik. Jadi awalnya memang ditawarin, terus kan
nggak semuanya yang yang ikut di sana tuh bisa keterima. Jadi setelah ditawarin tuh kita nge-apply, ngirim CV gitu ke studionya. Setelah itu beberapa hari gitu nunggu, baru nanti dipanggil siapa aja yang diterima. Kak Emily jadi juga gitu. ada beberapa yang nggak diterima gitu Kak ya? Ada. Oh berarti kakak ini saling sebelumnya nggak kenal gitu Kak? Oh, nggak terlalu sih, tapi kita tahu lah. Ya Soalnya kenal. Jadi satu kelompok itu kalau boleh tahu ada berapa orang Kak? ada 6 orang. Ada 6 orang. Itu semuanya dari kelas 11 apa ada kelas 12-nya juga? Oh, enggak. 4 orang dari kelas 12, kelas saya, sama 2 orang lagi dari kelasnya Akitia, dari kelas 11. Oh, jadi kakak tertarik karena emang udah ada teman ya dari sebelumnya yang ikut di... Iya. Iya. Itu kakaknya tuh awal-awal ada kendala nggak sih kayak satu sama lain mungkin ada sempet berantem karena ribet gitu buat ini, sedangkan yang lain tuh nggak paham maksud kakaknya tuh gimana? Pernah nggak sih ada berantem gitu Kak, cekcok gitu? Kalau segitu Enggak sih, sih. enggak ada. Kadang ada kayak masalah pribadi aja, jadi ada sedikit keterlambatan, tapi nggak pernah sampai berantem gitu. Nah ini projectnya ini kapan sih Kak? Kapan nih tayangnya? Tayangnya tanggal 25 April ini, besok jadinya. Oh berarti tayangnya lagi bentar ya Kak? Iya. Itu dikasih waktu 3 bulan. Itu jadi tiap bulannya itu gimana Kak? Di per episode kayak gitu atau gimana? Jadi setiap bulan itu ada kayak targetnya tersendiri. Jadi setiap 2 minggu selesai 1 episode. Jadi di 1 bulan itu bisa selesai 2 episode. Oh jadi dia 1 bulan itu selesai 2 episode. Itu Iya. emang disuruh segitu atau emang kakaknya sendiri yang ngumpulnya tiap per bulan 2 episode atau gimana? Memang targetnya segitu. Oh targetnya emang segitu. Itu ada keberatan gak sih Kak? Itu kan lumayan, apalagi kakaknya magang, terus kakak yang satunya udah mau kuliah, udah mau lulus. Pasti lagi sibuk-sibuknya ulangan dong, apalagi dari Januari ya gak sih Kak? Itu ada kayak, gimana ya Kak? Kayak mungkin nyesel pengen keluar, tapi kan gak bisa ya Kak kalau udah mau keluar gitu. Itu Iya. gimana? Pernah gak sih? Kadang emang sibuk sih, apalagi kalau pas dekat-dekat UAS. Tapi kita juga bisa kayak saling bantu satu sama lain kalau misalnya ada permasalahan, biar bisa memenuhi target lah. Dan kita juga nggak bisa tiba-tiba keluar karena udah ada kontrak, jadinya gitu. Kalau boleh tahu Kak, kan untuk kakak ini pasti beda-beda ya jobnya. Kalau kakaknya ini job desk-nya apa? Saya pembuat aset gitu, jadi saya yang tapi dalam pembuatan aset ini juga dibagi jadi 2 job desk lagi. Ada yang sketsa sama line art, sama ada yang coloring. Jadi saya yang coloring. Kalau kakaknya? Kalau saya bagian animatornya, jadi saya ngerain asetnya. Oh di bagian animatornya tuh ada kayak bagian khusus yang gimana gitu nggak sih Kak? Kayak teknik khusus gitu? Oh, untuk teknik khususnya mungkin nggak ada yang terlalu spesial ya. Mungkin karena ini horor, jadi bukan cuma sekedar gerak-gerakin aja. Jadi biar lebih terasa horornya tuh kadang kita ngasih kayak di efek mungkin di hantunya gitu, kita ngasih yang sebenarnya polos gitu, tapi dikasih layer baru di mana kayak ada efek-efek merah gitu biar kelihatan kalau itu hantu gitu. Terus mungkin pas bagian ada scene tegang gitu, nanti saya masukin biar di kameranya tuh kayak agak shaky gitu. Kan ini kakaknya milih tema horor, apa mungkin dari sananya emang udah ngasih tema horor Kak? Memang dari Oh sana. emang dari sana dikasih tema horor. Awal pas waktu dikasih tema horor itu kakak ada nggak sih awal-awal kerjaan ini kan horor nih Kak, ada kejadian-kejadian horor atau ada kejadian sesuatu gimana gitu nggak sih Kak pas ngerjain project ini? Saya sih enggak ada sih. Tapi kadang saya emang kerjainnya sampai kayak tengah-tengah malam. Oh itu kakaknya kan ngerjainnya sampai tengah malam ya? Berarti masing-masing dari kakaknya ini beda-beda dong kayak ngerjainnya? Berarti nggak dalam satu tempat gitu? Iya, kita emang work from home, jadi Oh, memang kerjanya di rumah masing-masing. gitu ya Kak. Itu kan kakak ngambil tema horor. Itu kakak dapat mungkin lihat inspirasi dari YouTube, dari Google atau sosial media lainnya, atau emang itu pure dari kakak sendiri? Kalau untuk animasi horornya nih kita ada ngambil referensi anime Jepang gitu. Salah satu judulnya tuh namanya anime Yamishibai. Jadi memang stylenya kita ngambil dari sana. Cuman nggak benar-benar kita ngejiplak dari sana, cuman mirip aja gitu gayanya. Biasanya kan kalau kakak lagi ngerjain atau lagi ngedit project ini biasanya menggunakan device sendiri atau disediain dari industrinya? Kita pakai device sendiri sih, tapi juga
disediain kalau misalnya ada dubbing gitu bisa ke studio Miracle Group-nya sendiri. Tapi lebih ke device sendiri ya biasanya kak ya? Iya. Karena kan masing-masing di rumah ya kak ya? Iya. Nah kalau biasanya nih kakak pernah nggak sih ngalamin kayak device-nya tuh nge-crash secara tiba-tiba? Oh, kalau saya nggak pernah sih. Kalau saya pernah, Itu gimana tuh kak? itu kalau nggak salah karena memang saya terlalu maksain gitu kerjanya. Saya kan kerjanya awalnya tuh di laptop. Iya. Terus ya nggak begitu nge-support kalau misalnya animasi, apalagi di After Effects, dimana kadang satu composition tuh saya bikinnya tuh kayak banyak scene gitu, 1, 2, 3, terus efeknya juga numpuk-numpuk. Jadi pernah satu hari itu laptop saya tiba-tiba mati, terus nge-crash. Pas saya buka hidupin, filenya hilang semua. Jadi Terus ya tuh gimana kak cara ngatasinnya gitu? kalau pas itu sih untungnya ada masih auto save file yang udah kesimpan gitu otomatis. Jadi ya beberapa ke-recover, cuman ada juga scene yang harus saya ulang lagi dari awal. Jadi cara ngatasinnya itu kayak gitu kak ya? Itu kakak sekarang nih progresnya udah sampai mana nih kak? Kita udah selesai sebenarnya. Oh udah selesai? Iya. Itu Iya. dari kapan selesai kak? Kok cepet banget dikasih waktu 3 bulan? Iya, soalnya udah dikasih deadline itu tanggal 22 bulan ini. Berarti sekarang ini kakaknya udah selesai nih ya masing-masing? Iya, Misalkan udah nih kakaknya kalau misal ada lagi nih dari dapat job kayak gitu, kakaknya tertarik gak? Tertarik. Iya, saya juga tertarik. Ini kakaknya kan udah mau kuliah, kok kakak Iya. bisa masih tertarik sih? Itu nggak keganggu tuh? Ya, tergantung sih kalau misalnya terlalu sibuk, mungkin saya nggak ikut, tapi mungkin kalau awal-awal gitu nggak apa-apa sih. Kalau dari kakaknya, kan kakaknya masih magang kan kak? Itu kemarin sempat bentrok gitu nggak sih kak? Apalagi kakaknya baru ya magangnya. Iya, baru magang. Itu kakak ada bentrok gak sih kayak waktu itu cara ngaturnya itu gimana sih kak? Kalau saya sih pasti bentrok karena memang jadwalnya gitu. Tapi untuk ngaturnya saya sih kayak bikin schedule, jadi ngasih porsi, jadi jam berapa sampai jam berapa tuh saya harus ngerjain prakreen, jam berapa sampai jam berapa tuh saya kerjain memang khusus project retail. Jadi ya berusaha untuk seimbangin aja. Hebat banget sih kakaknya. Nah kakak ini kira-kira selama ngejalanin project ini ada suka dukanya, ada tantangan gak sih yang kakak berdua jalanin ini dalam ngerjain projectnya? Suka dukanya nih kak? Ya kalau kadang masalahnya itu lebih ke real life gitu sih, kayak masalah pribadi yang tiba-tiba atau enggak ada acara agama atau tugas sekolah yang banyak gitu. Tapi akhirnya bisa aja sih, bisa Balik lagi nih, Kak. sesuai deadline. Itu kakak cara ngatur waktunya tuh gimana sih kak? Kalau ngatur waktu sih ini ya, kayak kadang di sekolah saya bisa di-spend untuk ngerjain tugasnya. Terus pas udah balik di rumah juga saya lanjut kerjain. Jadi ya sesuaiin waktu aja. Berarti dari kakaknya masing-masing nih nyusuin waktu gitu, tapi dari sekolah kita juga didukung kayak dapat dispen kayak Iya. gitu. Dapat ruangan khusus untuk ngerjainnya juga kayak. Tapi kakak lebih sering, kenapa kakak nggak milih buat ngerjain di sekolah aja, kan udah dapat dispen, dapat ruangan khusus kayak gitu kak. Kenapa milih buat kerja di rumah? Kalau saya sih nggak enak aja sama pihak sekolah karena harus bolak-balik dan jarak rumah saya ke sekolah juga lumayan gitu. Saya juga sih karena jarak rumah saya jauh. Jadi saya lebih mending untuk kerjain di rumah biar nggak sore-sore gitu pulang. Apalagi kan di rumah tuh lebih enjoy kan kak, lebih sendiri. Tapi kak pasti ada dong yang namanya kayak ketemuan untuk rapat, kayak mungkin ada kejanggalan yang lagi susah gitu. Pernah nggak sih kak ada kayak salah nih dalam satu orang ini salah, jadinya kakak harus ngumpul lagi, rapat lagi, ngulang lagi, pernah nggak? Kalau misalnya sampai ngulang sih enggak. Kalau misalnya ada yang kurang tepat gitu, misalnya ada asetnya yang perlu ditambahin, mungkin nanti kita komunikasinya tuh lewat Discord gitu, online. Berarti dari online aja udah bisa kak ya? Itu kakaknya selama ngejalanin ini berarti fun-fun aja dong kak, seneng-seneng aja gitu? Iya sih. Nah kalau di dunia industri kan biasanya banyak banget nih hal-hal baru yang kakak dapetin. Di project ini juga pasti ada dong hal yang baru kakak dapetin nih. Kira-kira bisa gak sih kak ceritain ke global people yang ada di rumah, apa aja sih yang kakak dapetin dari project ini? Dari project ini saya lebih kayak belajar teamwork juga sih, sama gimana cara bikin aset yang biar lebih cepat sama tepat waktu gitu. Ya.
Kalau dari Kak Kintianya gimana nih Kak? Apa sih yang Kakak dapetin selama project ini? Mungkin Kakak dapet teman baru, kayak gitu. Udah pasti ya pastinya teman baru. Atau nggak mungkin Kakak dapet pengalaman yang lain. Boleh nggak sih diceritain ke Global People? Kalau saya sih sama kayak Kak Emily juga dapat karena saya dapat juga sempat kayak bikin storyboardnya, jadi mungkin nambah di bagian skill itu. Terus juga cara bikin buat animasi yang lebih cepat gitu. Juga cara buat ngatur waktu schedule yang sebelumnya dimana saya tuh kayak masih bingung gimana sih caranya ngatur waktu yang benar. Tapi makin kesini jadi lebih gini caranya gitu. Itu kakaknya awalnya tuh izin sama orang tua itu dapat dukungan orang tua nggak sih, kayak yaudah ikut aja nggak apa-apa, kan pasti ada beberapa orang tua yang mikirin ini bentrok gak ya sama sekolahnya, walaupun ini didukung sama sekolah tapi mungkin dalam segi pelajaran tuh bentrok nggak sih? Kalau orang tua saya nggak masalah sih, untuk cari pengalaman juga biar nanti bisa tahu lah cara gini. Kalau dari Kak Kintia nih mungkin orang tuanya sempat ngelarang atau gimana sih Kak? Kalau dari orang tua saya sih support aja karena kan dapat uang juga. Orang tua support aja karena anaknya berprestasi banget nih Global People. Seperti yang Nadia bilang di awal, 2 kakak cantik ini udah pasti berprestasi, makanya kita undang di Globality Podcast. Nah kakaknya nih awalnya nih, itu kakak berarti punya teman dari kelas 12 tuh 4 orang Kak ya? Iya. Itu berarti teman kakak semua atau mungkin saling kenal dari kelas-kelas lain apa gimana Kak? Enggak, itu teman saya sendiri karena udah di satu kelas juga. Jadi dari satu kelas. Kalau kakaknya Kak Kintia? Kalau saya di projectnya itu ada sih satu teman yang memang satu kelas gitu saya ajak. Jadi di sana karena ada temennya itu jadi nggak begitu awkward sama projectnya. Temennya kok bisa mau aja sih Kak diajak, emang suka gitu dalam animasi atau gimana? Memang suka. Emang sama-sama saling suka. Jadi pas waktu kakaknya dapat tawaran tuh kakaknya sendiri apa sama temannya kakak? Bareng sama temannya. Bareng sama temannya. Jadinya sama-sama tertarik, jadi sama-sama ikut jadi kelompok gitu ya. Ada nggak sih nama kelompok kakaknya deh? Nama kelompoknya? Kayak nama anggotanya? Dari kelas saya ada Zia, Kathleen sama Mutia. Kalau dari saya yang ikut project ini cuma Nikita aja sih. Nama grupnya nggak ada Kak? Kalau saya ada sih. Ada? Nama tim kita Burubara. Cuman timnya ini memang kayak fokus pengen buat ikut lomba-lomba animasi gitu. Kalau kakaknya? Enggak sih, kita teman biasa aja. Sebelumnya nih kakaknya kan sekarang apalagi ini lumayan loh project jutaan nih, jadi pembahasan anak TI banget nih Kak. Kakak sebelumnya pernah nggak sih ada ngejalanin project gitu makanya tertarik untuk masuk ke project yang satu ini? Saya pernah juga sih sama Kintia juga di project animasi sekolah lagi kayak tahun lalu mungkin. Namanya Bali Jani, itu untuk lomba di Bali Jani. Berarti kakaknya sebelumnya ini udah sempat satu project bareng dong? Iya. Udah sempat satu project bareng. Itu projectnya berapa lama tuh Kak yang kemarin? Berapa bulan ya? Berapa bulan itu saya kurang. 4 bulan mungkin. Berarti itu sama Kak projectnya kayak menceritakan tentang animasi tema horor atau mungkin beda? Enggak. Beda. Kalau yang ini yang tahun lalu itu kita ikut project bareng buat lomba animasi. Animasinya itu temanya tentang itu ya Baruna. Tentang lautan gitu. Itu memang lomba, jadi kita pengen aja gitu ikut di sana kolaborasi bareng sama ada teman kelas saya, ada juga dari teman kakak kelasnya. Berarti kakak sebelumnya udah pernah ada project bareng. Tapi kalau dari kakak Kintia ini, itu pernah nggak sih kayak ada project lain dari SMP atau dari kapan gitu Kak, dari SD yang kakak udah tertarik nih makanya pas waktu di SMK ini kakak udah enjoy, udah biasa aja gitu? Kalau SMP sih saya belum pernah. Memang dari SMK ini saya mulai fokus gitu ke animasi. Kalau di SMK ini saya sebelumnya pernah sih ikut project animasi dari Amikom. Memang pernah dan dapat juga. Karena saya sebelumnya pernah dapat itu, makanya saya coba mungkin bisa lagi gitu. Jadi kakak makin sekarang tuh makin tertarik gitu kayak makin enjoy juga ngerjainnya karena emang udah suka dari awal kayak suka animasi kayak gitu. Itu kakaknya sebelumnya ada project ini kakak dapat tawaran tuh kayak sebelumnya kakak udah pernah dapat tawaran lain, jadi kakak enjoy di tawaran yang kali ini ya? Iya. Itu kakak pas waktu nanti kalau misalnya dapat tawaran lagi nih, tapi satu project lagi, temanya mungkin tema horor atau tema yang lain, kakak tertarik banget apa
stop dulu deh, udah capek ngerjain project yang kali ini? Kalau Atau saya, mau langsung gas aja? kalau saya tertarik aja sih, soalnya saya juga suka kerja sama tim yang sekarang. Kalau dari Kak Kintianya nih, Kalau saya gas aja. gas aja ya Kak, karena seru dah ngerjain projectnya, enjoy emang karena suka ya Kak ya, dapat uang lagi. Jadinya gas-gas aja. Nah, last question nih untuk project ini. Kakak nih bisa ditonton di mana? Mungkin di YouTube atau di sosial medianya, boleh dikasih tahu ke global people yang ada di rumah. Kalau sekarang sih projectnya karena udah done, kita animasinya bisa ditonton lewat YouTube. Atau enggak, sekarang juga udah keluar trailernya untuk episode 1. Bisa dilihat di YouTube Red Tail Animation. Nah, kan ini seperti yang kita udah tahu, kita bahas dari tadi, itu temanya tema horor. Pasti penonton global people nih banyak banget yang suka dengan tema horor. Nah, kakaknya nih emang sebelumnya emang kayak pas waktu ikut ini tuh emang kakak ada suka nonton film animasi horor gitu nggak sih? Saya suka sih lebih ke film kayak film-film barat yang Kakak lebih suka horor. film yang horor gitu. Ya, Jadi kakak pas waktu ngerjain itu kakak seneng banget guys, dari yang kakak selama ini nonton, ternyata kakak sekarang buat sendiri gitu loh. iya sih. Saya lebih suka genre horor dari kerjain yang genre lain. Kalau dari kakaknya gimana? Kalau saya sih mungkin lebih ke komik ya. Jadi memang dari animasinya gitu. Nah, untuk global people jangan lupa ya nonton hasil-hasil karya kakak cantik depan aku ini di YouTube yang tadi. Apa tadi Kak namanya? Sorry. Red Tail Animation. Red Tail Animation. Jadi kalian bisa nonton di sana. Sekarang aja udah keluar ya Kak trailernya. Iya. Itu nanti di postnya itu bertahap apa gimana Kak? Per episode atau gimana? Per episode. Per episode. Jadi tayangnya nggak pas hari itu aja, pas tanggal 25 itu aja. Berarti dia per episode tiap bulan, tiap minggu, atau tiap hari? Itu tergantung sih. Mungkin per minggu. Itu udah berapa episode itu Kak? Ada 6 episode sejauh ini. Untuk season 1 ini ya. Nah, buat global people yang ada di rumah, jangan lupa nonton karya kakak cantik yang di depan aku ini, Kak Kintia dan Kak Emilia di Red Tail Animation di YouTube-nya. Ada nggak sih kata-kata golden award ke global people yang di rumah nih, biar semangat juga untuk kalau mau ikut kayak kakak-kakak cantik depan aku ini? Kalau dari saya, jangan takut untuk coba hal baru juga. Siapa tahu nanti bisa membuahkan hasil. Iya, kalau misalnya ada kesempatan ambil aja. Bener banget, ambil aja karena dapetin jutaan lumayan loh. Nah, global people, follow Instagram kita di Globality Podcast. Jangan lupa like, comment, share video-video kita, dan jangan lupa subscribe Globality TV, nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau kita posting video yang terbaru tentang pendidikan IT, millennial IT, dan tentunya apa yang lainnya hits di dunia IT. See you on the next G-Pod. Let's bring it on!